Akhirnya guys, aku bikin full vlog di momen spesialku diundang meet and greet with Iqmal Tobing di Ohana Music School dan Hayu Ngopi Sawo Jajar Malang. Dan yang bikin aku makin excited, ternyata venue-nya unik banget. Ohana Music School sama Hayu Ngopi ini ada di satu lokasi. Jadi habis belajar musik, bisa langsung nongkrong di kafenya. Begitu masuk, vibes-nya langsung kerasa. Di setiap sudut ada foto-foto musisi dan band legendaris yang gak asing bagiku ya. Ada koleksi memorabilia, sampai ada vinyl player yang masih bisa diputar. Rasanya tuh kayak masuk ke tempat yang memang dibuat buat orang-orang yang cinta musik. Si meet and greet dimulai, kita semua diajak nyanyi Will Rock You oleh Kak Ngunoy sekaligus bikin games. Dan semuanya ikut tepuk tangan dan nyanyi bersama. Rasanya bukan cuma datang ke sebuah acara, tapi benar-benar jadi bagian dari komunitas pecinta musik. Oke, tanpa banyak spoiler lagi, yuk kita ikutin sharing session dari Iqmal Tobing. One of the best drummer in Indonesia dari band Tria, the Indonesian Dream is Breaker, the producer of Ohana Music, Mr. Iqmal Tobing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam boleh suaranya dong. Malam suaranya. Oh ini udah lama aku nggak kesini ya. Ngalam. Arema. Wis, gila ini juga nih Jackmania. Mantap. Wah, seneng banget drama ini. Ya, suatu kehormatan dan kebanggaan saya bisa balik lagi ke Kota Malang. Salah satunya di Ohana ini di kereta rel. Makan sambil ngeliatin kereta lewat. Itu dari 2012 aku tahun 2012 udah makan di situ. 2012. Salah satu wishlist juga kalau nggak. Berarti ini tadi udah ke masa presiden belum? Belum. Oh, Ya kali aja kalau ada yang mau bawain. Adik-adik nih yang masih kecil-kecil, imut-imut. Yes. Apakah seumur itu ada tertarik sama musik? Lebih kecil dari dia. Oh, bisa jadi. Kira-kira umur berapa itu? Aku waktu itu main pertama kali megang instrumen drum itu umur 1,5 tahun. 1,5 tahun. Yes. Oke. Jadi Sebelum bisa ngomong kayaknya. sebelum bisa ngomong, sebelum bisa salto, sebelum bisa bola, main padel tuh udah duluan. Jadi kalau angkatan saya nih. Milenial ini tahu Dream Band biasanya. Ya Dream Band itu dulu ajang pencarian band ya, tapi TV 7 waktu itu. Okay. Portal. Di TV 7, tapi ya nggak panjang umurnya di acara itu. Akhirnya ya udah sambil menjadi hobi, terus di Purple, Led Zeppelin, Metallica, Rush. Jadi memang pemilihan band itu yang memang drummernya juga tepat untuk menjadi influence gitu. Jadi udah dari kecil dengerin lagu band-band seperti mereka itu. Yes ya. Jadi memang kalau kalian mau menjadi drummer rock yang bagus dan benar-benar memang jaga tempo itu harus banget, dan influence-nya harus memang dengar lagu musik-musik klasik rock. Gitu. Kalau kesini udah banyak musik rock yang bagus-bagus, tapi pertama dan selamanya gitu. Jadi saya sampai bisa alhamdulillah seperti ini karena supporting dari keluarga yang sangat luar biasa. Kayak gimana tuh, bisa diceritain nggak? Macam-macam dari segi ya itu tadi influence musik, terus papa juga secara nggak langsung mengajari how to be a good drummer, professional drummer, terus dari fasilitasnya juga aku udah jadi memang saya bersyukur bisa dilahirkan dari benih ayah saya itu dan melalui perut ibu saya itu jadi seperti sekarang masih ada ya, maksudnya jangan sampai disia-siakan karena dia adalah surga menanti di sana. Asli awalnya singkatnya pokoknya main bola dulu sampai masuk Persija U15 U18, nggak sampai yang profesional yang tim squad utama ya, enggak, tapi langsung selesai ikut ajang sebelum Dream Band aku ikut audisi Garasi dulu. Garasi. Ya, dulu. Ada yang tahu ya film Garasi? Yang sekarang ya terus drummernya Aris. Ayu Ratna. Ya, dulu mungkin belum jodoh di situ, belum rezeki.
ya akhirnya habis itu ikut reband. Karena nggak dapat ikut reband. Nah, reband itu aku ya tadi home band 7 Years Later bersama Doni Katangsi yang kebetulan alhamdulillah 7 Years dapat slot main di kafenya Mas Dani di The Rock Cafe di Jakarta dulu. Ya mungkin di situ dilihat, akhirnya Mas Dani minta aku ke rumah ke studionya untuk nyobain drum baru, modusnya gitu. Oh gitu. Nyobain drum baru. Real talent gitu ya? Ya dulu pokoknya drum itu pas aku coba bener-bener masih baru, masih unboxing. Drum yang memang dipakai dengan Lars Ulrich Metallica itu sangat bener-bener freezing saya. Akhirnya ya dari situ ternyata sambil dengerin lagu klasik rock Ahmad Band itu di Kota Malang saya ingat. Manggung sama Ahmad Band sama Mulan juga. Iya, itu tahun 2007. Jadi Kota Malang ini sangat memorable sekali. Nah, saya dengar sesuatu Avenged nih, kalau saya nih, Avenged Sevenfold. Mengingatkan saya 2010. Nah, tuh, 2010. Yes. Beneran ikut audisi. Dulu sempat mau ikut audisi, karena dulu kan almarhum drummernya The Rev kan meninggal. Terus akhirnya ada dibuka, aku dapat dari Mas Dani langsung. Mas Dani ngomong, "Mal, kamu ikut aja tuh audisi Sevenfold, lagi nyari drummer sebelum Mike Portnoy gabung waktu itu kan." Ya akhirnya aku coba ngobrol sama papa. Kalau papa ya udah berangkat, karena di sana juga alhamdulillah maksudnya fasilitasnya juga Mas Dani udah pakai apartemen temen gue di sana, gini-gini tiket gampang, gini-gini, wah seneng banget tuh. Akhirnya ngobrol sama papa juga alhamdulillah setuju. Kalau papa ya go ahead gitu. Begitu sampai rumah cerita sama mama, aku ceritain, mama nangis. Jangan mama masih akhirnya ya udahlah, maksudnya juga kita akhirnya mungkin ya kenapa enggak untuk berkarir di Indonesia, di negara tercinta kayak dulu. Akhirnya ya udah, belum jodoh, ya jodohnya teman saya itu Mike Portnoy itu yang dapat. Teman banget gitu ya? Iya teman banget, banget. Iya, Portnoy banget. Gitu. Karena saya juga salah satu fans berat dari Sevenfold. Oh, oke. Apa sebenarnya band apa? Fans Avenged. Tepuk tangan dong. Ya karena kenapa saya cerita sekali dengan salah satu band besar ini Sevenfold, karena semua instrumen dan lirik dari lagu itu semua dapat dari segi musiknya, metal ada, rock ada, popnya juga ada, terus di kuping juga distorsi, drumnya juga wah banget, tapi lagunya enak. Ini salah satu influence yang memang ini lo kalau mau jadi drummer tuh mau bikin band ya harus kayak Sevenfold gitu. Menurutku gitu. Salah satunya ini band yang luar biasa. Makanya aku sering latihan dengan lagu-lagu Avenged Sevenfold tuh dulu di rumah tuh sering banget gitu. Dan konser-konsernya pun selalu datang. Ya? Ini menurut saya 6 terbaik dunia lah ya menurut saya. Gitu. Nomor 1 adalah Ringo Starr dari The Beatles. Itu saya kasih alasan juga kenapa dia. Ringo Starr itu kalau kalian dengerin lagu-lagu Beatles mungkin easy listening. Para orang tua juga kalau dengerin lagu Beatles simple mungkin ya. Tapi kalau dicoba di drumnya itu kayak lagu macam-macam, ada Come Together atau semua lagunya tuh untuk dimainin ternyata susah main drumnya. Susah banget. Iya, technical. Itu yang punya Uncle Ringo doang. Ya, dan kalau nggak ada Uncle Ringo Starr ya mungkin pukulan-pukulan ajaib itu mungkin belum tercipta ya gitu. Jadi dia pertama kali mempelopori benar-benar influence ya, memang harus dinobati drummer terbaik dunia nomor 1 menurut saya. Ya Ringo Starr. Terus Neil Peart dari Rush, dengan kalau kalian suka Mike Portnoy dengan Dream Theater, ya Mike Portnoy pun sangat-sangat ngefans dengan Neil Peart ya di band Rush, karena dengan musik progresifnya 7/8 seperti Dream Theater, cuma duluan Rush juga. Itu untuk musik-musik progresif 7/8 lah, itu benar-benar belajar dari situ. Terus juga 3 ada Led Zeppelin, yaitu John Bonham. John Bonham itu adalah dia drummer rock tapi R&B, groove. Jadi kalau musik-musik kayak seperti sekarang ya besar itu sangat wow, megah sekali.
Terus berapa berarti sekarang? 4 ya? 4 ada drummernya di Purple. Ada yang tahu namanya siapa? Ayo siapa? Ayo. Big Purple. Ian Paes, benar. Siapa yang sebut tadi? Pak Hari. Ini drummer juga loh. Mirip Nelton kan? Ya Mas Yan ya? Datang ya? Ya jadi itu karena rock tapi untuk feel drumnya yang single stroke-nya kalau kalian dengar Smoke on the Water, Burn, macam-macam itu lagu-lagu dari Deep Purple itu dengan pukulan-pukulan single stroke-nya, terus mungkin bisa kita dengan satu bass drum bisa terdengar jadi double bass drum. Itu nanti mungkin saya akan contoh-contohin juga, tapi nanti itu bisa dengarnya kok kayak double pedal ya padahal single pedal gitu. Nah, itu dia ada di Ian Pace gitu. Ngedenger dia kayaknya agak males ya, kayak kok ini kayaknya temponya lari apa gimana. Tapi ya kalau menurut saya dan sebagai fans berat Metallica, kalau nggak ada Lars Ulrich mungkin nggak ada musik metal, nggak ada drum metal di dunia ini, karena dia yang saat itu memang mempelopori musik metal dengan gayanya dia. Ya walaupun orang bilang temponya lari, tapi ya gimana dia drummernya Metallica gitu. Jadi salah satu influence saya juga dengan di mana fashionnya, kalau misalkan kalau rocker drummer harus pakai tangan buntung, harus pakai yang baju yang sangat rock, tapi dia cuma pakai baju polo yang panjang, itu ya kayak bapak-bapak, tapi Metallica gitu. Wow, itu nggak kepikiran gitu kan. Itu salah satu influence. Yang terakhir ya adalah Jelly Tobing. Tuh. Ya kalau kesininya banyak banget, ada Travis Barker, ada siapa lagi, ada siapa yang kemarin datang juga tuh ke Indonesia terakhir, ada yang tahu? Yang drummer yang nge-groove gospel tapi metal? Luke Holland. Kamu hadiah nanti aja. Ya. Banyak lah kalau kesini-sini drummer sekarang luar biasa sekali. Tapi akar musik bagi saya, akar rock drummer adalah tadi yang saya sebut. Dan itu yang membentuk Icon. Itu yang membentuk saya sekarang menjadi alhamdulillah seperti sekarang. Thank you udah sharing soal itu. Yes.